Boyolali, jangan lupa membeli soto. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, saya Naila dari SMP Negeri 2 Simo. Di sini saya akan bercerita tentang kisah tragis di balik Gunung Syarif dengan penulis Wahyu Utami, Sarjana Pendidikan. Sumber cerita ini diambil dari Perpustakaan Tremenmas Kabupaten Boyolali. Suatu hari di Desa Tetelan Salatiga hiduplah seorang kiai yang berwibawa dan sakti mandraguna. Ia bernama Kiai Syarif. Kiai Syarif tinggal bersama istrinya. Suatu pagi, istri Kiai Syarif sedang memberi makan para hewan. Sementara itu, Kiai Syarif sedang tertidur dengan nyenyak. Saat tertidur, Kiai Syarif mendengar suara ayam berkokok dari kandang belakang. Kokok betok, kokok betok, kokok betok. Kiai Syarif pun segera bangun dari tidurnya dan berkata, ini kok gelap-gelap ada suara ayam. Wah, jangan-jangan maling ini pasti. Awas ya kalau ketemu, pukul kamu. Kiai Syarif pun berjalan perlahan ke kandang ayam. Sampainya di sana, ia melihat seseorang sedang berdiri di samping kandang ayam. Itu pasti dia. Awas ya kamu. Kiai Syarif pun menghampiri orang yang di samping tersebut lalu memukulnya. Kena kamu. Salah siapa berani ngambil ayam? Namun, saat matahari mulai muncul, Kiai Syarif terkejut karena yang ia pukul bukanlah maling, melainkan istrinya sendiri. Ya Tuhan, istriku, maafkan aku tidak sengaja istriku. Kiai Syarif pun meratapi kematian istrinya. Kejadian itu membuat para warga desa marah dan mengusir Kiai Syarif untuk meninggalkan desa. Kiai Syarif lantas meninggalkan desa. Lalu ia berjalan ke atas gunung merpati. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah rumah belanda tua dan menempatinya. Kiai Syarif menanam berbagai macam sayur dan buah-buahan. Lalu ia turun gunung untuk menjual hasil panennya di pasar. Hanya butuh waktu 1 jam bagi Kiai Syarif untuk naik dan turun dari gunung. Hal itulah yang membuat para warga merasa heran dan penasaran. Kok bisa ya Kiai Syarif naik dan turun gunung dalam waktu sebentar? Iya ya, kok bisa? Coba kita tanya Kiai Syarif dulu. Ya udah, ayo. Mereka pun menghampiri Kiai Syarif dan bertanya. Kiai, permisi Ki. Ada apa? Jawab Kiai Syarif. Anda kok bisa ya naik dan turun gunung dalam waktu sebentar? Kiai Syarif yang mendengar pertanyaan tersebut pun tertawa. Sebenarnya aku ini naik harimau loreng. Masa sih Ki? Tanya salah satu warga yang masih penasaran.
harimau Lorena. Semenjak kejadian itu, semua warga percaya pada kesaktian Kyai Syarif. Kyai Syarif yang sudah mulai menua, ditemani oleh harimau Lorena untuk turun-turun. Yang menjadi injakan dari kaki Kyai Syarif dinamakan Bukit Kanci, yang berarti mancet. Semenjak Kyai Syarif naik kembali ke atas gunung, ia tak pernah berpindah tempat lagi. Para warga bertanya-tanya tentang keadaan tersebut. Ini kok Kyai Syarif gak pernah turun gunung lagi ya? Iya ya. Coba kita cek ke rumahnya. Yaudah, ayo. Mereka pun pergi ke rumah Kyai Syarif. Sampainya di sana, mereka terkejut karena melihat banyak tulang belulang manusia. Wah, ini kok banyak tulang belulang manusia di sini? Apa jangan-jangan ini tulang belulang Kyai Syarif ya? Coba kita panggil Kyai Syarif dulu. Kyai, Ki, permisi Ki. Anda di mana Ki? Ki. Oh, kok Kyai nggak jawab ya? Wah, kayaknya bener. Ini memang tulang belulang Kyai Syarif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tulang belulang Kyai Syarif pun dimakamkan di Desa Tetelan Salatiga. Rumah yang menjadi tempat tinggal Kyai Syarif dinamakan Puncak Gunung Syarif. Sekian dari saya, kita sambung lain kali ya teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli batik. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.